warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, buah pisang, buah pepaya. Selamat datang lagi di video saya. Bersama saya Nia Trenjani, NIM C1C019048, mahasiswa akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, yang mana di video kali ini saya akan membahas sebuah materi dalam akuntansi keuangan menengah 1, tepatnya tentang instrumen keuangan. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang instrumen keuangan. Nah, kas dan piutang merupakan aset keuangan atau sering disebut instrumen keuangan. Sedangkan instrumen keuangan sendiri adalah kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Ada beberapa standar akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan ini. Yang pertama yaitu PSAK 50, berupa penyajian yang direvisi tahun 2010, adopsi dari IAS 32 Financial Instrument Presentation. Yang kedua yaitu PSAK 55, Instrumen Keuangan Pengakuan dan Penilaian revisi 2011, adopsi IAS 39 Financial Instrument Recognition and Valuation. Selanjutnya yaitu PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan revisi 2010, adopsi dari IFRS 7 Financial Instrument Disclosure. Nah, berdasarkan konvergensi PSAK inilah yang menyebabkan semua standar yang berkaitan dengan instrumen keuangan dicabut dan diganti dengan 3 standar akuntansi tersebut. Pencabutan ini menyebabkan tidak ada peraturan untuk industri tertentu karena standar lebih menekankan pada substansi transaksi dan komponen yang dilaporkan, bukan pada jenis industri entitasnya. Lalu kita masuk kepada bentuk dari instrumen keuangan, yang mana bentuk dari instrumen keuangan ini dibagi menjadi 2, yaitu aset keuangan dan liabilitas keuangan. Bentuk yang pertama yaitu aset keuangan. Aset keuangan ini terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama kas. Kas ini baik kas yang disimpan dalam perusahaan maupun kas yang disimpan di dalam bank. Yang kedua yaitu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Dalam sebuah entitas, aset ini merupakan bentuk investasi dalam saham. Yang ketiga yaitu hak kontraktual. Hak kontraktual ini merupakan hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian atau persetujuan maupun kontrak dengan pihak lain. Yang keempat yaitu kontrak. Nah, kontrak inilah yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif maupun derivatif. Bentuk yang kedua yaitu bentuk liabilitas keuangan. Nah, liabilitas keuangan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu liabilitas kontraktual seperti yang tadi dijelaskan pada bentuk aset keuangan, dan juga yang kedua yaitu berupa kontrak seperti yang tadi juga telah dijelaskan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua. Yang kedua ini yaitu konsep pengakuan dan pengukuran dari instrumen keuangan. Entitas ini mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Jika menurut definisi instrumen keuangan, maka saat kontrak tersebut mengindikasikan adanya suatu aliran manfaat ekonomi diterima atau diserahkan di masa mendatang dan diukur dengan andal, maka kontrak tersebut akan dicatat sebagai aset atau liabilitas keuangan. Sedangkan pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi 2, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pengukuran menggunakan dasar nilai wajar. Namun saat nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai tercatat. Nah, pengakuan awal
pengakuan awal aset dan liabilitas keuangan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan atau transaksi. Pada saat perolehan ini ada kalanya entitas harus membayar biaya transaksi untuk memperoleh aset atau mengeluarkan liabilitas keuangan. Berikut adalah bagan dari pengukuran instrumen keuangan pada pengakuan awal. Yang mana pada pengukuran atau pengakuan awal ini, aset dan kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, saat diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dibagi lagi menjadi nilai wajar, yang mana biaya transaksi yang dihasilkan adalah expense, sedangkan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ini menghasilkan nilai wajar ditambah biaya transaksi, kemudian menghasilkan biaya transaksi dikapitalisasi. Selanjutnya yaitu tabel pengukuran instrumen keuangan setelah pengakuan awal. Nah, pada tabel ini terbagi menjadi beberapa tabel, yaitu klasifikasi, penilaian, biaya transaksi, perubahan nilai wajar, bunga dan dividen, penurunan nilai, dan pembalikan penurunan nilai. Nah, semuanya telah diklasifikasikan berdasarkan instrumen keuangan yang diperlukan. Perbedaan dari klasifikasi tersebut akan memengaruhi bagaimana investasi obligasi tersebut akan diukur. Pengukuran instrumen keuangan untuk aset dan atau liabilitas keuangan disajikan dalam tabel seperti di atas. Nah, sedangkan juga untuk instrumen keuangan seperti halnya aset juga harus direview pada saat laporan untuk melihat ada tidaknya indikasi penurunan nilai dari aset keuangan tersebut. Kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu tentang penyajian dan pengungkapan dalam instrumen keuangan. Penyajian aset keuangan dalam laporan keuangan diatur khusus dalam PSAK 50 revisi 2010 instrumen keuangan tentang penyajian. Nah, pernyataan ini menjelaskan secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip penyajian ini berlaku terhadap kategori instrumen keuangan dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Pengkategorian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, serta keadaan aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. Nah, sedangkan untuk pengungkapan dalam aset keuangan diatur dalam PSAK 60 instrumen keuangan tentang pengungkapan, yang mana pada pernyataan ini mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi secara signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas serta jenis dan besarnya resiko yang timbul, bagaimana cara entitas itu dalam mengelola risiko tersebut. Itulah yang merupakan penyajian dan pengungkapan dari instrumen keuangan ini. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang instrumen keuangan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi dan kata banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya tentunya. Jangan lupa untuk terus tunggu video selanjutnya di minggu yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.